Assalamualaikum sahabat tambang, jumpa lagi di channel Dunia Alat Berat, channel khusus untuk pembelajaran alat berat. Sobat tambang, belajar alat berat tidak akan terlepas dari hydraulic system. Apakah kita belajar hydraulic excavator, wheel loader, motor grader, ataupun off highway truck, pasti akan bertemu dengan hydraulic system. Dan belajar hydraulic system, tentu kita akan membaca hydraulic schematic. Di dalam hydraulic schematic itu banyak sekali simbol-simbol hidrolik. Untuk itulah, supaya kita bisa mempelajari hydraulic system dengan benar, kita harus belajar dahulu tentang simbol-simbol di hydraulic system. Di dalam hydraulic schematic terdiri dari beberapa simbol-simbol hidrolik yang sudah sesuai dengan standar internasional, sehingga siapapun yang membacanya akan mempunyai interpretasi yang sama terhadap simbol-simbol yang ada di dalam hydraulic schematic. Ada beberapa aturan dasar pada pembacaan simbol-simbol hidrolik. Di antaranya adalah simbol hidrolik menunjukkan sambungan, arah aliran, dan fungsi komponen. Simbol hidrolik tidak menggambarkan bentuk komponen dan tidak mengindikasikan lokasi port serta perpindahan spool. Ukuran dan posisi simbol bisa diubah tanpa merubah artinya. Tanda panah di dalam kotak menunjukkan arah aliran. Jika ada dua tanda panah, menunjukkan aliran hidrolik tersebut bisa mengalir kedua arah. Setiap simbol digambarkan dalam posisi netral. Simbol-simbol dasar hidrolik. Simbol-simbol dasar di dalam hydraulic system digambarkan dalam bentuk garis, bujur sangkar, lingkaran, persegi panjang, dan belah ketupat. Lingkaran biasanya digunakan untuk menggambarkan pompa atau motor. Garis digunakan untuk menggambarkan jalur hidrolik system. Belah ketupat menunjukkan filter atau oil cooler. Bujur sangkar dan persegi panjang umumnya digunakan untuk menggambarkan control valve. Segitiga digunakan sebagai simbol energi dan arah aliran. Apabila segitiganya diberi blok warna, maka artinya energi yang digunakan adalah energi hidrolik. Sedangkan jika segitiganya berwarna putih, maka menunjukkan energi yang dialirkan adalah energi pneumatik. Walking line. Walking line ini digambarkan dengan garis tebal tanpa putus-putus. Walking line ini merupakan jalur utama di hydraulic system yang menyediakan suplai oli dari main pump sampai ke sistem. Pilot line. Pilot line digambarkan dengan garis tipis putus-putus. Pilot line merupakan jalur di hydraulic system yang mengalirkan jumlah oli yang lebih sedikit dibandingkan dengan walking line. Pada pilot line digunakan untuk menggerakkan spool pada directional control valve, sehingga suplai oli yang dari main pump bisa dialirkan menuju ke sistem. Kalau sudah terpasang pada unit, kalau kita perhatikan, salah satu ciri pilot line adalah memiliki hose atau tube yang kecil. Seperti terlihat pada gambar, di situ terlihat hose yang kecil menunjukkan jalur untuk pilot line. Drain line. Di dalam hydraulic system, drain line digunakan untuk jalur oli yang akan kembali ke hydraulic tank. Drain line di hydraulic system digambarkan dengan garis putus-putus mirip seperti pada pilot line. Bedanya pada drain line ini, garis putus-putusnya dibuat lebih lebar lagi. Drain line digunakan untuk mengalirkan oli yang akan kembali ke tank. Enclosure line. Jika di dalam hydraulic system ada beberapa komponen hidrolik yang tergabung menjadi satu di dalam satu grup komponen, maka untuk membatasinya diberikan simbol enclosure line seperti terlihat pada contoh
pada hydraulic schematic tersebut. Ada 3 buah hydraulic pump dan 1 buah relief valve yang tergabung menjadi satu dalam pump group. Untuk menggambarkannya, hydraulic pump tersebut dan relief valve tersebut dijadikan satu, dibatasi dengan enclosure line. Instrumen line digunakan untuk menggambarkan jalur hidrolik yang terhubung ke komponen instrumen, seperti jalur hidrolik yang terhubung ke pressure sensor. Jika ada 2 buah jalur hidrolik yang terhubung, digambarkan dengan 2 garis yang dihubungkan dengan 1 titik warna hitam. Pada contoh gambar tersebut digambarkan 2 buah walking line yang saling bersilangan. Karena 2 buah walking line tersebut saling terhubung, maka diberikan tanda titik atau lingkaran hitam kecil di tengah-tengahnya yang menunjukkan 2 buah walking line tersebut saling terhubung. Jika ada 2 buah walking line yang tidak saling terhubung walaupun digambarkan saling bersilangan, maka di jalur persilangannya itu tidak diperlukan tanda titik warna hitam, sehingga menunjukkan 2 buah jalur tersebut tidak terhubung satu sama lain. Hydraulic tank. Ada 2 jenis hydraulic tank yang digunakan di alat berat. Yang pertama adalah vented hydraulic tank yang disimbolkan dengan bujur sangkar tetapi di bagian atasnya terbuka, dan yang kedua adalah pressurized hydraulic tank. Pada vented tank, tekanan di dalam hydraulic tank terhubung dengan tekanan atmosfer, sehingga tekanan di dalam hydraulic tank sama dengan tekanan udara luar. Untuk mencegah kotoran masuk ke dalam hydraulic tank dipasangkan breather. Sedangkan pada pressurized tank, tekanan di dalam hydraulic tank tidak terhubung langsung dengan tekanan udara luar. Pada pressurized tank ini dilengkapi dengan vacuum dan relief valve. Ketika hydraulic system sedang bekerja, tekanan di dalam pressurized tank akan meningkat dan membantu mendorong oli di dalam hydraulic tank menuju ke pompa. Hati-hati pada saat membuka tutup hydraulic tank tipe pressurized tank ini. Pastikan tekanan di dalam hydraulic tank sudah dirilis untuk mencegah oli tersembur keluar. Hydraulic filter digunakan untuk menyaring partikel-partikel yang terdapat pada hydraulic oil. Ada 2 jenis hydraulic filter. Yang pertama adalah strainer yang merupakan saringan kasar. Digunakan untuk menyaring partikel-partikel yang cukup besar. Dan biasanya dipasang setelah hydraulic tank atau terpasang pada hydraulic tank itu sendiri. Sedangkan hydraulic filter digunakan untuk menyaring partikel-partikel yang lebih kecil. Baik strainer ataupun hydraulic filter mempunyai simbol yang sama, yaitu belah ketupat dilengkapi dengan garis vertikal putus-putus di tengahnya. Garis putus-putus inilah yang merepresentasikan filter elemennya. Hydraulic pump mempunyai simbol dasar lingkaran dilengkapi dengan segitiga energi yang mengarah keluar. Hydraulic pump dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah fixed displacement pump dan yang kedua adalah variable displacement pump. Yang termasuk dalam jenis fixed displacement pump adalah gear pump, fan pump, dan piston pump. Sedangkan yang termasuk dalam kategori variable displacement pump hanya fan pump dan piston pump. Fixed displacement pump diberikan simbol sebuah lingkaran dilengkapi dengan segitiga energi yang mengarah keluar. Sedangkan variable displacement pump diberikan simbol lingkaran yang dilengkapi dengan segitiga energi mengarah keluar ditambah tanda panah yang melintang di tengah-tengah lingkaran dan mengarah keluar. Jadi walaupun pompa yang digunakan di alat berat itu bisa piston pump atau fan pump ataupun gear pump,
Tetap saja di dalam hidrolik skematik akan digambarkan dalam bentuk lingkaran dilengkapi dengan segitiga energi yang mengarah keluar. Yang membedakan hanyalah apakah pompa tersebut fixed displacement pump ataukah variable displacement pump. Itulah yang nanti akan membedakan simbol di hidrolik skematik. Relief valve bertugas untuk membatasi maksimum pressure di dalam hidrolik system. Relief valve digambarkan dengan bujur sangkar dilengkapi dengan tanda panas sebagai simbol piston spool yang tidak terhubung ke jalur inlet dan outlet. Simbol relief valve juga dilengkapi dengan spring yang selalu menjaga piston spool dalam posisi tertutup. Ketika tekanan di dalam sistem meningkat, tekanan oli mampu mendorong piston spool ke bawah melawan spring dan membuka suplai oli dari pompa langsung menuju ke hydraulic tank. Dengan cara ini tekanan akan menjadi turun. Ketika tekanan sudah turun di bawah nilai spring, maka spring akan mendorong piston spool ke atas dan menutup jalur oli dari hydraulic pump yang menuju ke tank. Check valve merupakan one-way check valve atau katup satu arah. Dengan adanya check valve ini, aliran oli hidrolik hanya bisa mengalir ke salah satu arah saja. Pada gambar tersebut, aliran oli hidrolik hanya bisa mengalir dari kiri ke kanan. Check valve bisa digunakan sebagai load check valve, seperti yang digunakan di hoist system 777D. Load check valve dipasang di antara hoist pump dan hoist control valve. Fungsinya adalah mencegah dam body turun sendiri ketika suplai oli dari hoist pump belum mencukupi untuk mendorong hoist cylinder. Double check valve. Pada double check valve memungkinkan aliran oli hidrolik dari dua arah bisa mengalir ke satu tujuan, tetapi harus secara bergantian. Seperti kita lihat pada gambar tersebut, jika ada aliran oli dari sisi sebelah kiri, maka aliran oli dari sebelah kanan akan tertutup, dan aliran oli dari sebelah kiri akan mengalir ke atas. Sebaliknya, jika ada aliran oli dari sebelah kanan, maka aliran oli dari sebelah kiri akan tertutup dan aliran oli dari sebelah kanan akan diteruskan ke atas. Directional control valve di dalam hydraulic system mempunyai tugas untuk mengalirkan oli dari hydraulic pump menuju ke implement. Directional control valve memiliki simbol dasar berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi beberapa bagian. Bisa dibagi menjadi 2, 3, 4, atau 5 bagian tergantung dari aplikasinya. Bagaimana cara membaca arti simbol directional control valve? Sebagai contoh, directional control valve yang mempunyai 3 posisi digambarkan dengan persegi panjang yang dibagi menjadi 3. Misalkan posisi yang pertama untuk rise, posisi kedua untuk hold, dan posisi ketiga untuk lower. Kemudian, ada berapa saluran atau berapa ways pada control valve tersebut. Jumlah yang dihitung hanya pada satu posisi saja. Untuk memudahkan, yang dibaca adalah hanya pada posisi netral. Misalkan, pada directional control valve tersebut memiliki 4 ways atau 4 saluran. Saluran pertama untuk suplai oli dari pompa, saluran kedua untuk return oli ke tank, saluran ketiga untuk suplai oli yang ke head end cylinder, dan saluran keempat adalah saluran yang ke rod end cylinder. Pada gambar tersebut merupakan contoh directional control valve close center, sehingga pada posisi netral, oli dari pompa diblok dan tidak bisa diteruskan kemanapun. Supaya oli dari pompa bisa mengalir ke head end atau ke rod end cylinder, posisi directional control valve harus digeser dari posisi hold ke posisi rise atau lower. Misalkan digeser ke posisi rise, maka oli dari pompa bisa menuju ke head end dan oli dari rod end cylinder akan kembali ke tank. Untuk menggeser posisi directional control valve dari posisi hold ke posisi rise ataupun ke lower,
memerlukan mekanisme penggerak. Mekanisme penggerak ini bisa menggunakan push button, mechanical lever, pedal, hydraulic pilot, pneumatic pilot, solenoid, ataupun menggunakan spring. Di directional control valve, kita juga akan mengenal adanya istilah open center dan close center. Jika pada open center, pada posisi netral, suplai oli dari pompa akan kembali ke tank, dan pada posisi close center, suplai oli dari pompa akan diblok. Oil cooler mempunyai simbol yang mirip dengan oil filter, bedanya hanya di garis vertikalnya saja. Jika pada oil filter, garis vertikalnya dibuat terputus-putus, sedangkan pada oil cooler menggunakan garis vertikal yang tidak putus-putus dan dilengkapi dengan tanda panah pada kedua ujungnya. Tanda panah ini menunjukkan arah aliran dari media pendinginnya. Oil cooler yang digunakan pada alat berat biasanya menggunakan media pendingin udara atau menggunakan coolant. Hydraulic motor mempunyai simbol yang mirip dengan hydraulic pump. Bedanya hanya di segitiga energinya saja. Kalau pada hydraulic pump, segitiga energi mengarah keluar, sedangkan pada hydraulic motor, segitiga energi mengarah ke dalam. Hydraulic motor berfungsi untuk menerima energi hidrolis dari sistem dan merubahnya menjadi gerak putar. Jenis-jenis hydraulic motor pada alat berat juga sama seperti hydraulic pump. Ada jenis gear, fan, dan piston. Pada hydraulic motor juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu fixed displacement hydraulic motor dan yang kedua ada variable displacement hydraulic motor. Yang termasuk ke dalam jenis fixed displacement motor adalah hydraulic motor tipe gear, fan, dan piston. Sedangkan yang termasuk ke dalam jenis variable displacement motor adalah hydraulic motor tipe fan dan piston. Fixed displacement motor diberi simbol lingkaran dengan segitiga energi mengarah ke dalam. Sedangkan pada variable displacement motor diberikan simbol lingkaran dengan segitiga energi mengarah ke dalam dan dilengkapi dengan tanda panah yang melintang ke arah keluar. Jika dilihat arah putaran motornya, maka ada unidirectional motor dengan tanda arah putaran ke salah satu sisi saja, dan ada bidirectional motor dengan tanda arah putaran ke kedua arah. Linear actuator atau yang biasa dikenal dengan hydraulic cylinder digambarkan dengan simbol persegi panjang yang dilengkapi dengan garis vertikal yang menunjukkan piston silinder dan garis horizontal yang memanjang yang menunjukkan sebagai rod cylinder. Single acting cylinder digambarkan dengan simbol segi empat yang terbuka pada salah satu sisinya, seperti dicontohkan pada gambar tersebut. Pada single acting cylinder, mendapat suplai energi oli hidrolik hanya pada salah satu sisi saja. Pada gambar tersebut digambarkan energi hidrolik hanya dari sisi head end saja, sehingga ketika ada energi oli hidrolik, oli dari sisi head end, maka rod end akan memanjang. Sedangkan untuk mengembalikan rod silinder agar memendek lagi, bisa menggunakan kekuatan spring atau dari beban yang dipindahkan. Pada double acting cylinder digambarkan dengan persegi panjang yang utuh, dilengkapi dengan garis vertikal untuk menggambarkan piston dan garis horizontal yang menggambarkan rod cylinder. Oli dari hydraulic pump akan diatur oleh directional control valve untuk menuju ke head end cylinder atau ke rod end cylinder. Jika oli hidrolik diarahkan ke head end cylinder, maka rod cylinder akan memanjang, dan jika oli dari hydraulic pump diarahkan ke rod end, maka rod silinder akan memendek. Oke sobat abang, itulah cara pembacaan simbol-simbol hidrolik. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.